Ya, sekarang yang meninggal satu, yang hidup dua anak-anak tirinya satu, jadi anaknya empat meninggal satu. Oh gitu. Namanya Anta. Oh. Dia, Kenapa alasannya? Diapain nih? Kenapa? Perpisahan. Perpisahan. Pokoknya saya harus pisah, saya harus pisah itu. Terus? Gini Abah, saya cerita. Iya. Gitu. Saya nggak mau pisah sama Terus keluarga rupanya ya? saya di akhirat nggak Terus bisa rupanya banyak pisahnya. Kan orang ya sebenarnya. Terus? Mas ini masa dibikin orang biasa itu gila itu orang itu cinta mati tapi cinta hatam mas Bukan cinta. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu 2 minggu yang lalu, berapa sebulan ya kurang lebih kalau nggak salah. Wah kemarin sudah buat jadwal suaminya buat celaka, digagalkan untuk tidak bisa bersilaturahmi di sini. Tadi saya komunikasi dengan sukmanya, bukan dengan orangnya, tapi dengan sukmanya. Ngeliat polisi tadi benar ibu kan? Bukan ya? Iya, kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kamu enggak? Ini gayanya mah Enggak ya. kayak gitu ya? Ini teman hari ini kayaknya Heran ya? lurus gitu. Lurus ya? Heran ya? Ceritanya lancar. Ini yang saya tadi saya komunikasi dengan sukmanya, bukan dengan orangnya, tapi dengan sukmanya. Jadi saya menghadirkan sukmanya karena saya lihat ada buhul yang mengikat pada diri dia dan mengambil raga sukmanya. Makanya dia menceritakan kejadian-kejadian di rumah itu seperti apa. Bentrok dengan si suami, bentrok dengan anak ya, nggak ada juntrungannya apa, panas dan sebagainya. Terus pada bagian tubuh yang disakitin tadi sudah dijelas ya, ada paku lah, tusuk-tusuk jarum ya, ada logam lempengan ya, terus matiin pelabang, padahal itu semua siluman ya, artinya suatu sihir ya, yang sifatnya akan mencelakakan tubuh fisiknya sih. Jadi juga menjelaskan kronologi spiritual datang ke situ dia tahu, karena sukmanya yang saya bicara, bukan dia. Kalau secara sendiri dia nggak tahu, sukmanya yang bicara, menceritakan ini begini, spiritual ini begini, orang ini begini, ini begini, dia itu sukmanya, bukan beliau itu. Itu saya BAB, dia marah, kotoran itu ke sana. Udah gitu anak saya didemenin sama temennya dia, tapi saya nolak. Anak saya dibikin kencing darah. Gitu. Anak saya dadanya sakit. Anak saya kencing darah. Saya obatin ke Pak Ustadz, sembuh, keluar segini nih, ini batu itu. Terus anak saya puasa terus. Itu yang jatin saya, anaknya sekarang yang meninggal satu, yang hidup dua anak tirinya satu, jadi anaknya empat meninggal satu. Oh gitu. Dia sama saya senang. Iya. Awalnya senang sama si ibunya. Iya, Selamat kalau saya lagi tidur saya dicolek-colek. Saya mau dicium. Oh gitu. Dia mau ininya. Dia mau marahin saya. Biar saya itu habis-habisan. Saya dibikin sama dia, biar saya itu susah, itu saya habis-habisan, saya jualan dibikin melarat, obat, saya udah berobat kemana-mana, ada, saya udah kemana, saya habis banyak, habis segini nih, saya, apa itu? Kalau dibilang katanya 50 juta, di mana? Saya kemana-mana, ada orang bilang A, saya kesana orang bilang B. Saya sama suami sering berantem. Kenapa? Alasannya kenapa? Biar berantem kenapa alasannya? Diapain nih? Kenapa? Perpisahan. Pokoknya saya harus pisah, itu. Gini Abah, saya cerita. Gitu. Saya nggak mau pisah sama keluarga saya di akhirat nggak bisa banyak pisahnya. Saya tahu orang itu jahatnya dari pertama saya jual tuh dia tuh deket-deketin katanya dia bilang gini bah sama saya mau kenal cewek tapi yang nggak mau diperetin gitu. Terus tolong dong nyariin cewek nggak mau diperet, cuma nggak mau, sama dosa, saya takut dosa. Kamu udah punya anak, udah punya, jangan ganggu orang-orang. Kalau ada orang cewek datang ke tempat dia suka, ada orang datang ke anak saya aja ada temannya tuh agak tongkos tuh dia suka, saya nolak, makanya saya baik-baik, saya bilang gini, itu mah terserah anak, saya bilang gitu, kan saya nggak jodohin, Mbak.
terserah anak, kalau memang anak suka no jodoh dari Allah ya saya terima gitu. Tapi saya ini saya gini bah, sakit hatinya bah. Tuh dia ingat gini bah, saya suruh ke dukun, suruh ngedeng itu 3,5 juta, 3,5 juta itu suruh buat beli itu bah, namanya tawon itu rajanya gitu lah. Katanya saya bilang insya Allah gitu. Kata dia bilang gini, no katanya si Mamang udah dapet katanya. Ya insya Allah lah, kata saya, kalau saya punya duit, saya mau sama bapaknya bilang gini, saya bilang aja, nggak usah lah mas, dia aja licik, saya bilang, dia tuh kalau saya berdua itu dia marahin terus bah, saya mau tidur orang terus, kata dukunnya gini, dia cerita sama saya bah, panjang lebar, kalau saya nggak laku, katanya, kalau saya udah kaya nih bah, udah kaya, kali itu tahun diambil lagi sama dia bah, terus saya marah lagi, kan saya bilang saya udah beli, masa saya mau diambil uang 1,5 juta kan setengah mati bah nyari duit gitu. Terus dia bilang gini, tuh abahnya udah nungguin tuh, terus saya mau sama suami, mas kalau saya mas kalau saya diperayatin sama dia, saya bilang gitu bah, kata suami itu abah teman nggak usah lah, dia bilang gini, katanya mau abah aja 1 juta ke itu beli motor juga kita usaha ya bayar kata saya gitu. Itu bah. Abahnya abah siapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu orang mana? Rumahnya orang Rangkas. Orang Rangkas. Abahnya itu orang Rangkas. Dia kalau datang nih bah, abah mau tahu nggak? Datang ke kamar mandi bah. Ngapain? Minyak. Bawa minyak bah, ke kamar mandi ya. Masa dia dari sana kamar mandi? Apa itu maksudnya? Sama saya tuh. Gitu. Istighfar. Kamu udah punya keluarga, nggak boleh, kamu dosa, jangan mau aja istri orang. Kalau minta aja, saya juga lelita ngalah, saya bilang gitu. Kamu minta dus saya kasih. Kamu di sini berarti saya masih apa? Kamu minta, tapi jangan ganggu saya. Oh dia kagak kamu? Iya itu. Dia cinta mati sama saya, tapi cinta matinya cuma ini. Kata itu cuma ini bah. Dia cuma dia melukai saya. Ini perlu saya disubali. Udah kenapa itu? Udah diapain? Disubal bah. Disubal? Itu bah. Pakai apa? Pakai kayak celana itu bah. Tapi kan ada karet-karetnya. Disubal bah biar saya nggak bisa BAB, biar saya nggak bisa kerja. Tuh perut saya gede bah kayak orang hamil. Napasnya bah kecekek. Terus bibirnya kenapa suka digitu-gituin bibirnya? Kenapa suka menyan-menyan kalau dia tidur katanya? Kalau bibirnya saya nggak tahu bah. Kalau tidur nih, saya lagi baca-baca bah. Terus bibirnya begini. Saya biasanya nggak baca-baca, nggak bisa nama Allah. Dia main tusuk. Saya biar nggak ingat sama Allah nih. Saya kalau udah wijitan ya beberapa kali. Saya lupa bah pikirannya. Melayang. Terus saya ingat sama Allah. Saya masih punya pegangan, saya masih punya Allah. Saya minta sama Allah. Saya punya Allah. Itu pedoman saya. Walaupun saya banyak dosa, saya punya Allah. Saya bilang sama teman saya juga kena bah. Teman saya sakit sekarang. Dia dadanya sakit, matanya buta. Kalau siapa yang ngerjain? Namanya Mbak Iya. Yang ngerjain siapa? Nggak tahu. Kalau yang ngerjain sih bilangnya sih dia anaknya satu, istrinya hitam, mukanya kerjanya minor, lakinya dia rambutnya kecet, dia jualan bensin, tapi dia dendam sama Mbak Iya, tuh dia dendam, dia mau bikin Mbak Iya tuh buta, dia mau bikin Mbak Iya buta, orangnya. Tapi saya bilang kita ada sama Allah, kita istighfar ya Mbak, kita istighfar. Saya gini, Mbak ya saya punya pegangan Allah sebelum tak ngalah. Saya punya Allah sebelum tak ngalah. Walaupun jiwa saya disakitin, jiwa saya dari ujung kepala sampai ujung kaki saya nilai tanggal dunia itu udah sama hati orangnya. Amin. Bagus. Biarin dia dikasih keselamatan, dikasih rezeki melimpah, dikasih harta benda, biar dia taubat, dia anak Allah, jangan dolimin orang terus gitu. Itu dosa. Betul. Terus kenapa ada yang jalan-jalan kata dalam tubuhnya ini, ada yang jalan-jalan di perut, belakang, kaki, apa itu? Yang jalan-jalan itu bah, saya di kamar mandi ada kelabang 2, saya bunuh, kelabang masuk ke perut. Habis itu saya 1 minggu saya dimimpiin tuh, makanya saya bilang
Mas ini masa dibikin orang, biasa itu gila, gitu. Hmm. Itu orang itu cinta mati, tapi cinta harta, Mas. Bukan cinta orang ya? Enggak, dia orangnya enggak, dia mah ini. Dia maunya cuma ini, dia diperetin setiap wanita. Dan siapapun dia mintain. Dia itu pingin muasin hasratnya dia tuh pingin hartanya orang dia habis-habisin buat dia sama keluarganya. Manfaatin. Dia tuh namanya Kantak. Oh, namanya itu orangnya? Iya, Kantak. Waktu itu kan saya bilang gini, Mang Kantak kan udah keluar dari sini, katanya dia senyum-senyum. Udah gitu dia terakhir keluar mandi terus dia itu minyak. Minyak. Mana air? Enggak. Mana? Orangnya kamar mandi. Dia orangnya kamar mandi. Tapi saya juga curiga, gerbang saya itu di luar. Takutnya kan dicat-cat gitu. Oh, diciprat-ciprat. Iya. Karena dia sama saya itu sebelahan. Gitu. Itu dia dendam sama keluarga saya. Gara-gara anak saya dicintai nggak mau. Oh gitu. Kalau saya kan perawan cantik. Sekarang udah punya suami, punya anak satu. Namanya siapa Siapa namanya? Khairul Ainin Kulai, bagian nama Quran. Bukan nama-nama orang-orang jahat. Itu orangnya. Makanya dia itu sering, pokoknya dia ini sekarang alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah ya Allah, dia kena karmanya, dia digedel perutnya, itulah namanya dia orang jahat. Saya nggak pernah doain dia, saya orangnya baik, setiap datang saya tanya baik-baik, dianya mau itu iya, saya kakinya bengkak ya, saya nggak bisa jalan, dia bilang gini, kenapa tuh kakinya? Saya bilang gini, pengen duduk. Lihat tuh, itu dia dari ujung sini sampai ujung sini dia ngeliatin saya terus saya si orangnya saya nggak mau banyak ngomong ya, saya nggak mau nyubit orang ya. Kalau dia datang, kenapa tuh kaki? Saya bilang saya banyak duduk di warung, dia bilang itu jawabannya, saya curiga, dia tuh ada apa sama saya tuh mau dibikin lumpuh sama hidup. Itu orangnya. Biarin, ntar orang yang balas, saya mau ngomong balas, saya mau udah tobat, saya mau berbaik buat saya sih, saya hidup saya, buat suami istri, saya nggak mau mikirin duniawi yang berlebihan, biarin saya hidup apa adanya, yang nanti suami saya, moga-moga Allah ngabulin suatu saat dia bubuk kecil, itu istilah saya buat keluarga, saya di umur saya yang tinggal sedikit, saya mau buat ibadah, itu buat itu suami istri, itu buat ibadah bisa. Terus kalau ada yang bisikin kamu berantem sama si ibunya berantem sama suami, jangan ini dong. Kan nggak tahu, saya kan kepalanya kan ditusuk, kepalanya. Waktu itu ya, ya. Sama anak katanya berantem juga, suka berantem. Sama anak benci, Apanya ditusuk? Palanya begini, pakai apaan? Pakai terus kemarin ya, udah 2 minggu saya digini-gini nih, Apaan? Abah kayak nggak tahu, kayak mesin. Kayak mesin. Udah gitu, bisa gede, udah gede saya mau sama suami. Astagfirullahaladzim, kalau saya gede kayak gini kenapa ya, Mas? Kenapa saya nyesek? Gitu. Apa dia saya terus ya, Mas? Saya begitu sama. Udah tobat, Mas, saya pengen sembuh, saya nggak mau sakit terus gitu. Iya, saya pengen sembuh, nggak mau saya merita begini, saya udah lama, dari yang saya umur 1,5 tahun. Anak saya sekarang 22, udah punya anak, masa saya disiksa dulu buat dunia akhirat. Gitu. Saya kan udah tobat. Layarnya kenapa sudah dicekek sama jantungnya? Ini di sini nih, Iya. Apa percaya nggak? Gimana? Zaman saya anak 1,5 tahun, saya kalau saya jarang makan, saya nggak pernah tidur 4 bulan, Jarang makan, nggak pernah tidur? Nggak pernah, saya bisa tidur di rumah sebelah dulu. Saya ikut sama suami waktu saya yang menyamain dia itu umur 1,5 tahun, saya itu sakit, saya nggak pernah makan, Kalau saya pergi siang saya nggak pernah tidur. Saya di sini cekek, saya di sini. Di sini ada Quran, di sini ada Quran. Saya bisa napas. Di sini ada Quran di sini 3.
Udah gitu saya bawa ke Jawa, bah, sama suami saya. Di sini, bah, saya kalau megang besi, bah, nyetrum. Di sini ada apa? Ada tembakau. Ya itu bah, bahkan itu yang mesin itu. Mesin aluminium. Di sini, bah, di sini banyak, bah, ambil. Di sini ambil banyak. Di sini. Terus apa namanya di belakang sini itu nggak tahu bang, itu saya nggak tahu, saya sih nggak mau fitnah ya, biar aja Allah yang balas itu aja. Ntar lama-lama kan tahu orang, saya bilang kamu bisa maafin dia, siang malam saya doain dia, biar dia selamat, dunia akhirat, itu bang. Makanya biar aja tuh dia balasannya kan karena berlaku bang. Iya. Allah kan udah ngasih petunjuk, biarin yang dalamin kamu, kita juga kena karmanya gitu, bang. Saya baca di apa? Saya lihat, saya kan punya laptop, bang. Saya nonton sama kakak saya di laptop tuh, bang. Apa bilang gini, doain dia ya, apa gitu, ya aku ganteng loh, gantengnya nggak kira-kira, ganteng apa? Saya nonton sama kakak saya sama anak saya tuh, saya punya laptop, ini 3,5 juta. Mahal ya? Tuh buat kuliah, ada sekolah ujian gitu, Pak. Terus saya lihat api, atau ganteng loh, saya bilang gitu, baik orangnya, tiba apa lagi ini orang, apa namanya ya, Rukia, Pak. Rukia, saya bilang gini. Masya Allah, muka-muka penyakit saya sembuh, saya bisa ketemu apa kapan ya, saya bilang gitu. Kemarin saya mau kesini ada musibah, suami saya kakinya tahu-tahu bengkak mas, busuk mas, sebulan nggak kerja. Suami saya semua kesini nih, apa bilang kesini mau berangkat dari Senennya kena musibah, Senen ya Fik ya, kena musibah. Makanya kata saya, apa marah nggak ya? Saya bilang bukannya saya ada musibah, saya ngomong bilang ya saya ada musibah, karena suami saya sakit gitu. Kata saya, mas kapan ya mas ya kita bisa ketemu apa, saya pengen sembuh. Saya bilang gitu mbak. Makanya saya mau nonton sama kakak saya, abah lagi buang kuku, abah saya gini bah, baju saya hilang 2 bah, tapi baju saya itu disimpan bah, dia dibikin pocong bah. Iya, tapi saya nggak tahu nakalnya di mana bah. Saya ingat baju saya ngomong sama suami, baju saya jemur tuh, baju saya itu saya di pembantu, saya dikasih 1, yang 1 saya beli, itu baju saya hilang bah, dibikin pocong bah. Baju apa warnanya? Baju batik yang satu warna hijau kembang-kembang. Tadinya kan banyak saya potong segini, kalau yang satu batik hilang, saya curiga tuh baju saya kemana tuh, udah ini mbak. Semenjak saya pindah ke rumah sebelah, kan bukan saya di sebelah, saya dulu disakitin mbak, nggak bisa apa-apa tuh mbak. Makanya saya kan tadi tali pocong mbak, diikat dari sini nih, saya di sini, dari sini. Iya mbak, nih kalau saya lagi berdiri sama begini kayak ada gempa, tapi saya astagfirullahaladzim, kata suami, sabar pasti Allah nanti masih petunjuk kamu sembuh. Saya kemana-mana, saya udah pasang, udah kemana-mana. Saya ngomong sama Allah, ya Allah kalau memang saya mau diambil, saya usul hati, kalau saya mau diberi panjang tolong saya sembuhkan, saya sembuh, saya melalui orang yang bisa menolong saya itu bang. Saya udah capek ya? Capek. Di rumah itu ada yang dilempar apa aja? Disiram? Ini bah, waktu saya jualan bah, pertama ini bah, takut gas, sudah. Gimana? Di rumah sebelah, saya nanya sama kakak, karena tabung gas meledak enggak? Nanya sama suami, tabung gas meledak sama laki-laki. Itu saya cerita tabung gas bah, tabung gas meledak sudah gitu. Jantung saya kamu pecah gitu. Saya kayak muntah ini bah, udah gitu saya sadar, ya Allah ya Rabbi, kalau jatuh gini saya tuh salah apa, saya nggak pernah nyuri barang dia, saya nggak pernah nyakitin dia, saya disakit, saya selalu mengalah, saya selalu ditindas, saya nggak pernah ngelawan bah sama dia, nyakitin saya tuh sebenarnya tuh kamta yang nyakitin saya ditindas, saya nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu itu di kamta itu lah yang selalu nyakitin saya. Dia nyarinya ke Rangkas Bitung dulunya. Rangkas mana ya mas ya? Makanya
saya kalau subuh ya kayak saya suka dengan satu Ustadz Danu. Saya suka tapi mahal Mbak. Saya punya duit. Saya nanya Mas. Berapa? 30 juta. 30 juta? Iya. Itu daftar. Iya kata suami juga coba ada orang berbuat 30 juta tiga kali ya saya punya duit. Kalau muka saya minta keikhlasan di Rasul tangan ada yang nolongin saya. Amin. Iya saya bilang itu berdunia akhirat. Amin. Saya bilang itu. Ya, baik, Bram, apa ya? Ini Marmi ini balik kamu. Terima kasih. Buat lagi tarik. Lagi tarik. Lagi tarik. Tarik lagi. Tarik lagi. Masya Allah. Lagi tarik. Terus tarik lagi. Lagi sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bilang, terus nanti perutnya diusap. Amat, buat cuci muka ini. Itu tempatnya itu. Iya. Dulu ya Pak. Silakan perutnya diusap di kamar mandi ya. Iya. Sama punggung sama kaki ya. Iya. Nanti baru saya. Bu di mana ini? Maaf Pak. Saya udah 2 kali loh Pak mau kesini. Alhamdulillah. Sampai sana. Dulu saya nggak semana, dia bilang tolong dong cariin buat nyari anak yang cewek terus ada mah kata di Depok kata terus lalu ke sana langsung tuh daftar kan ada daftar katanya berangkat ada apa ya Fik sakit mau berangkat bapaknya Jalan kayaknya dulu ini ada kakak saya Pak katanya di sini kok busuk Pak Mau digagalin. ada nggak Pak besi-besi sampai nyecep ke sini sampai ini kan susah 4 bulan udah nggak kerja Masya Allah. cobaannya. Ini antara adik saya, suami istri ini yang selalu sering sakit. Nah, iya. Makanya Rezekinya ini nggak rezeki ada, saya tapi melihat penyakitnya ada tuh sesuatu yang memang kerjaan kita tuh ini aja nih berdua nih. Jadi gini, yang saya cek tadi ketika saya komunikasi dengan sukmanya, Iya. sukmanya ibu antara sadar dan tidak sadar. Iya. 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 Ya, antara sadar dan tidak sadar. Jadi sukmanya ini yang berbicara menyampaikan bahwa sesuatu ini itu berupa buhul. Jadi sesuatu di tempat bapak nih, walaupun maaf bapak mungkin kediaman ini rumah ini bagaimana? Rumah ini Ya, Kontrak ya? mes. Mes. Walaupun kasar gini, maaf ya, walaupun itu mes, walaupun kontrak atau apa, kalau sudah ada sesuatu yang memang mengikuti, mau pindah kemana aja kan ada. Ya, mau pindah kemana saja, dia akan ada, selalu ada gitu ya. Ibu mau pindah jangan ke sini, keluar negeri pun nggak ngikut. Ya, jadi kata siapa kalau apa? Kalau orang yang keluar negeri itu bisa sembuh, bisa hilang, kalau sudah terikat dengan itu kemana aja akan ada, gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi kalau yang saya cek, saya kondisi tadi dengan saya bicara dengan sukmanya, saya hadirkan sukmanya Ibu. Itu sukmanya Ibu kenapa ditarik Bu, diikat di sana. tapi batin Allah lindungi. Alhamdulillah. Masih Iya, makanya sama Allah. makanya Allah kasih kekuatan sama Ibu untuk mempertahankan diri Ibu dan keluarga. Ya. Makanya tadi Masya Allah begitu saya hadirkan supaya zikir terus dia. Karena mau melindungi ibu dan keluarga. Ya. Nah, posisi-posisi bagian mana saja tadi sudah dijelaskan sama dia. Siapa saja yang ngirim sudah disampaikan sama dia. Dan orang-orang yang benci sama dia disampaikan saya sama dia. Nah, ya Pak ya. Beda nggak kayak tadi Pak? Ya sehari-hari kan Sehari-hari gitu nggak? Tapi kalau yang dulu yang di sini Iya. saya nggak tahu orangnya. Iya. Udah lama udah. Iya.
sekitar saya umur 1 tahun setengah. Itu udah tahun lalu lah udah Tahun Iya. udah keluar. Tapi Ya, gini. pokoknya saya dipikir itu yang belakang Iya, setelah buka iya. warung Iya. aja. Jadi gini, tetap 5 tahun ke depan lah. imbas itu masih ada yang saya lihat ya, belum total ya. Terus di tempat bapak ibu ini ada sesuatu yang saya lihat. Iya. Jadi ada sesuatu yang saya lihat, memang itu akan mempengaruhi pertama fisik, dibuat yang kedua energi di situ dibuat panas. Yang ketiga adanya masalah, sumber masalah, baik hanya fisik, bukan cuma fisik, ekonomi dan benturan pada kebahagiaan pada keluarga. Itu yang saya lihat ya. Kalau begitu ibu yang dilorong fisiknya terus nih. Iya. Antara ini Ya, berdua ini pindah-pindah aja. Ini aja jadi sering dikasih penyakit yang tadi Iya. berdua. Itu gimana, Mbak? Harus diambil. Harus diambil. Nah, terus gimana? Saya harus pindah rumah atau gimana? Kan saya bilang, ibu mau pindah rumah kemana Pindah kemana saja, aja. itu akan Sama ada aja. sama saja. Ibu kalau mau hijrah, dibersihkan dulu pak, Iya, umurnya itu. pohonnya diangkat, atau enggak energi negatif di situ dihancurkan dulu. Setelah dihancurkan, silakan mau hijrah. Alangkah baiknya hijrah. Ya, Dari situ ya. jangan di situ. Alangkah baiknya hijrah. Itu yang terbaik, insyaallah. Apa bisa ngambil? Ya, Apa ngambil ke sana? insyaallah nanti kalau benar sudah ada jadwalnya ya. Iya. Ini suami saya gimana, Mbak? Ya, Dia pernah Suami saya apa? ini gimana? iya sekalian nanti. Sekalian karena itu ada pengendali di sana. Iya. Karena akan ini sakit. Iya, itu. Ya gue diantara ini suami istri ini sering banget. Siap. Maaf ya, Mas, saya panjang lebar ya. Nggak apa-apa. Saya merasa saat itu udah pulang, udah Iya. saya udah pasrah. Suami saya saya kami ubah sampai badan habis. Oh, suami masih ini ya sering sakit kepala. Saya kalau Bisa. dulu gini, Mbak, itu Kamta dulu sebelahan sama saya. Kamta dulu. Saya pindah dia sebelahan lagi, Mbak. Oh, iya. Ikutin terus. Ya, terus. Makanya saya bilang nanti kalau sudah dibersihkan baru hijrah. Alangkah baiknya hijrah ya. Iya, Ya, mau sehat kan? iya. Mau masa muter begini terus bertahun-tahun ya. Udah ada Olahraga ya. Terus bapak juga mengalami gangguan. Iya, masya Allah. Bukan cuma diri berfisik tapi batinnya juga. Iya, ya saya lihat. Ya gitu ya. Insya Allah nanti dikasih sehat walafiat sama Allah. Air minta air satu. Kasih bapak. Abah kedatangan pasien Abah ini datang dari Jakarta. Dia kita dengar bahwa sudah 20 tahun mengalami gangguan non-medis hingga kepada penyerangan fisik menjadi medis. Nah, karena medis inilah sehingga menyakiti fisiknya, dibuat panas rumah tangganya. Bahkan mau kemana aja, waktu 2 minggu yang lalu, berapa sebulan ya kurang lebih kalau nggak salah, mau kemana sudah buat jadwal suaminya dibuat celaka, digagalkan untuk tidak bisa bersilaturahmi di sini. Tadi teman-teman sudah lihat Abah menarik sukmanya. Jadi yang berbicara itu bukan Yakhanda, bukan jin, bukan si ibunya sendiri, dia sukmanya itu berbicara karena melihat dan menceritakan bagaimana kondisi si ibu ini sakit dan kondisi orang-orang yang berbuat jahat, bahkan kondisi spiritual yang membuat aneh-aneh diceritakan ya. Nah seperti itu sampai bahkan dia menceritakan sesuatu di rumah itu dan sebagainya. Nah lalu Abah kembalikan lagi sukmanya supaya sadarkan lagi. Nah itu proses penarikan dan pengeluaran sukma yang ada pada diri ibu ini. Dia menceritakan bagaimana kronologi kejadian-kejadian yang menimpa diri dia yang sakit dengan seperti tusuk-tusuk lah, ditaruh seperti logam lah ya, seperti apa dan sebagainya. Tadi teman-teman sudah dengar. Nah ini teman-teman hikmahnya adalah mudah-mudahan dengan ada hal yang seperti ini kita bisa mawas diri dekat dengan seseorang bukan untuk menjadi kita ini menjadi dimanfaatkan orang lain. Kita juga harus bisa menjaga, lebih peka tujuan orang itu dekat dengan kita apa ya. Ya boleh sih kita suzon boleh, tapi suzonnya baik-baik. Alangkah baiknya kita berprasangka baik juga husnuzon ya. Kalau orang itu melakukan sesuatu tindakan ya tetap kita harus waspada ya, waspada. Karena
Karena orang dekat dengan kita seperti tadi diceritakan ternyata punya maksud yang beda, punya tujuan yang beda. Sifatnya adalah katanya ini uang lah, bahkan ingin merusak rumah tangganya dan sebagainya. Nauzubillah subhanallah. Nah, teman-teman, itu tadi tayang Rama. Mudah-mudahan orang tersebut pasien Rama ini bisa diberikan kesembuhan istri dan suaminya, dan diberikan kerukunan rumah tangganya, dan dimudahkan rezeki, dikasih sehat walafiat lahir batin, dan tidak ada lagi gangguan-gangguannya. Baik teman-teman, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.